Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat biologi ya. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Em, yang pertama-tama ya tentu kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Tuhan kita Sang Pencipta yang telah memberikan kita waktu luang, kesehatan, kesempatan untuk belajar. Semoga apa yang saya bagikan eh, ini bermanfaat untuk yang menontonnya dan bermanfaat untuk pribadi saya. Alhamdulillah setelah 1 bulan lamanya kembali saya membuat video pembahasan soal OSK Biologi 2018. Malam ini saya akan membuat video pembahasan nomor 9 ya. Kalau teman-teman menonton ini sudah lihat soalnya di layar HP atau komputer, ini sebenarnya soal yang sudah saya pindahkan ya dari PDF-nya, kemudian saya pindahkan ke Word, lalu saya buatkan pembahasan. Nah, malam ini kayak saya mau bahas mungkin tidak terlalu detail, karena kalau saya bahas dengan detail pasti membutuhkan waktu yang lama. Jika nanti ada teman-teman yang kurang mengerti, mohon komentari saja di bawah, atau bisa menghubungi saya lewat email atau nomor WhatsApp yang ada di deskripsi dari video ini. Nah, di sini nomor 9 dia katakan bahwa sel sperma mencit ya mengandung protein reseptor yang mampu berikatan dengan suatu glikoprotein pada zona pelusida telur mencit. Pengikatan reseptor ZP3 dengan ZP3 menginisiasi reaksi akrosom sperma. Tentukan apakah pernyataan berikut ini benar atau salah. Jadi ini ada soal tentang fertilisasi. Intinya sebenarnya tentang fertilisasi. Di sini di pernyataan A dia katakan bahwa menginjeksikan telur dengan antibodi yang berikatan dengan ZP3 akan menghambat terjadinya fertilisasi in vitro. Pembahasannya ya. Pertama yang harus kita ketahui, apa sebenarnya itu ZP3. Jangan sampai ya kita tidak tahu apa itu singkatan dari ZP3. Jadi ZP3 itu singkatan dari zona pelosida 3. As we known ya, saya bahasa Inggris sedikit. As we known bahwa sebenarnya yang kita tahu bahwa ZP3 itu adalah first receptor. Ya. Enggak usah lah pakai bahasa Inggris. Reseptor pertama ya pada membran pelusida sel telur. Jadi kalau kita pernah mempelajari dasar dari fertilisasi, jadi di lapisan luar sel telur itu kan ada namanya zona pelusida yang harus ditembus oleh sperma supaya dia bisa masuk ke dalam sel telur. Jadi ada namanya zona pelusida ya, zona pengaman lah bagi sel telur. Jadi tidak sembarang yang bisa masuk di sel telur ya. Tidak sembarang sperma. Baik, kita bahas ya. Jadi ZP3 ini adalah first receptor. Apa artinya first receptor? Bahwa ketika sel sperma ini yang akan bertemu dengan sel telur, maka dia akan berikatan dengan reseptor ZP3 ini ya. Reseptor ZP3 ini. Ini reseptor pertama. Dia akan berikatan dengan reseptor 3 ini. Apa jadinya? Ketika ada interaksi antara sel sperma dengan ZP3, maka akan menyebabkan reaksi akrosomal. Di sini saya tidak jelaskan reaksi akrosomal karena mungkin saya paham bahwa sahabat sekalian sudah paham ya konsep dasar atau pengetahuan dasar dari reaksi akrosomal itu. Nah,
Jadi ketika ada interaksi antara ZP3 ini ya, ZP3 itu ya, reseptor ZP3 ini dengan sperma, maka akan terjadi reaksi akrosomal seperti di gambar ini ya. Jadi interaksi antara ZP3 reseptor dengan sel sperma itu akan menyebabkan reaksi akrosomal. Kenapa saya tampilkan gambar ini? Supaya teman-teman tahu bahwa kami membahas betul-betul dari sumber yang bisa dipercaya. Lalu tadi di pernyataan awalnya A-nya itu, bagaimana kalau kita menginjeksikan telur dengan antibodi ya, yang berikatan dengan ZP3, apakah dia akan menghambat terjadinya fertilisasi in vitro? Kan begitu kalau pernyataan kita bisa buatkan jadi dia jadi pertanyaan. Pernyataan bisa jadikan pertanyaan. Apakah menghambat atau tidak? Nah, kita lihat ya. Kita lihat di sini. Apakah ZP3 dengan antibodi itu akan berefek pada pengikatan sperma dan sel telur? Ternyata tidak, karena adanya misalnya ketika di sini ya, di sini ada sel telur, kemudian ada ZP3 di sini, kemudian ZP3 itu sudah berikatan dengan antibodi, lalu datang sperma, ternyata tidak mempengaruhi keadaan sperma tersebut. Artinya sperma akan tetap berikatan dengan reseptor ZP3, tidak akan mempengaruhi terjadinya fertilisasi antara sel telur dan sel sperma. Intinya tidak akan menghambat. Jadi fertilisasi secara in vitro tetap terjadi. Begitu pula jika misalnya ada salah satu inhibitor ya, seperti misalnya inhibitor tripsin. Tadi saya katakan bahwa kenapa saya tidak bahas secara spesifik, karena terlalu lama ya. Ini saja sudah 7 menit. Lalu kalau teman-teman mau bertanya, lalu mau bertanya kenapa? Nah, karena gue bisa jawab ya, karena begitulah penelitian yang pernah gue baca di sciencedirect.com. Jadi, lalu pertanyaannya, bagaimana kalau ZP2 dengan ZP2 yang telah berikatan dengan antibodi, apakah dia akan menyebabkan fertilisasi terhambat? Jawabannya tidak ya, sama saja. Tapi ZP2 dengan antibodi ini akan menyebabkan sperma tidak bertahan lama menempel pada zona pelusida. Kalau bedanya tadi ZP3 antibodi ZP3 dengan sel sperma, dia akan tetap terjadi fertilisasi. Kalau antibodi dan ZP2 akan menyebabkan sperma tidak bertahan lama menempel pada zona pelusida. Jadi dia tidak menghambat, tapi durasi sperma melekat pada sel telur itu tidak lama ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, menginkubasi sperma dengan ZP3 yang murni sebelum mencampurkannya sperma dengan sel telur akan menghambat fertilisasi in vitro. Jadi kita sudah di poin A. Saya kembali ke poin A. Jadi poin A itu salah ya, karena ZP3 dengan antibodi itu tidak akan menghambat terjadinya fertilisasi secara in vitro. Begitu pula ZP2 dengan antibodi. Kemudian yang pernyataan B, menginkubasi sperma dengan ZP3 yang murni sebelum mencampurkannya sperma dengan sel telur akan menghambat fertilisasi in vitro. Apakah kalau kita campurkan sperma dengan ZP3 yang murni sebelum mencampurkan sperma tersebut dengan sel telur akan menghambat fertilisasi in vitro?
Baik, kita bahas ya. Selanjutnya, sebelum ini saya mau bahas dulu si reseptor ya, reseptor di membran pelucida ya. Pelucida ya. Kalau bahasa Inggris ya C dibaca S ya, ZP. Sebenarnya di sini ada banyak apa ya? Sejenis protein di zona pelusida ya, ada 4. Ada ZP3, ada ZP3, Z4, ZP1 sampai ZP2. Cuma yang jadi reseptor itu hanya 2 ya. Ada ZP3 sama ZP2, itu dia. Kalau teman-teman lihat di gambar di sini itu ini ada reseptor pertama ZP3, kemudian ZP2 itu sebagai reseptor kedua. Lalu apa peranannya? Saya jelaskan di sini saja langsung. ZP3 itu saya sudah jelaskan tadi, itu akan berikatan dengan sperma yang menyebabkan ada reaksi akrosomal ya. Di sini di gambar 2 ini saya dapat dari ini jurnal Sains Biologi DCB ini linknya bisa diklik. Itu ketika misalnya sperma berikatan di sini dengan ZP3 itu, maka kan ada apa ya? Maka akan terjadi reaksi akrosom. Ya, reaksi akrosom itu kan sebagaimana kita ketahui bahwa akrosom akan menghasilkan enzim hidrolitik yang bisa menghancurkan zona pelusida di mana sperma akan masuk. Zona pelusida di mana sperma akan masuk ke dalam sel telur. Nah, seperti itu yang mungkin teman-teman juga pahami. Lanjut. Lalu apa gunanya reseptor kedua ini, ZP2 ini? Jadi ternyata ZP2 ini dia berperan dalam memperlama durasi, atau dia apa ya? Di sini saya jelaskan di bagian kecil. Jadi ZP2 ini berperan dalam mencegah terjadinya polisperma ya. Ketika misalnya sudah terjadi reaksi akrosomal, maka kan ada perubahan fisiologi dari sel telur, sehingga terjadi apa namanya itu istilahnya, ada pengeluaran atau eksositosis dari granula korteks ya. Di sini di bagian korteks ini ada eksositosis granula korteks. Apa fungsi dari ZP2 ini? Kalau di sini ya, fungsi ZP2 ini ketika ini reaksi granula korteks itu terjadi, ada semacam enzim protease, endoprotease itu yang keluar, ada yang disekresikan di bagian zona pelusida ini, yang akan membuat ini apa, ZP2 ini itu akan kehilangan dari gugus N terminalnya ya, gugus dari ujung N ya. Kalau istilahnya itu kan terminal N ya, yang terminal A. Nama enzimnya ini adalah ovastatin ya. Lalu kita kembali ke pertanyaan. Nah, saya kan sudah bahas tadi. Kalian kan sudah tahu bahwa apa itu ZP1, ZP2, ZP3, ZP4. Kemudian, sorry ya, tidak terlalu teratur. Menginkubasi sperma dengan ZP3 murni sebelum mencampurnya kannya ya. Maksudnya di sini adalah sebelum mencampurkan sperma tersebut dengan sel telur akan menghambat fertilisasi in vitro. Betul? Betul. Kenapa betul? Ya, kenapa benar dan betul? Karena ingat bahwa ZP3 itu adalah reseptor pertama. Ya. Kalau kita campurkan sperma dengan ZP3, maka bagian dari
struktur sperma yang mengenali reseptor ZP3 akan berikatan dengan sperma, sehingga sperma tersebut yang tadinya punya bagian yang akan dikenali reseptor dari sel telur ini sudah berikatan dengan ZP3, sehingga dia tidak bisa lagi berikatan dengan reseptor ZP3 yang ada di sel telur yang akan dicampurkannya ya dengan yang akan dicampurkan dengan sperma tersebut, sehingga sperma tidak bisa berikatan dengan sel telur ini karena sebelumnya dia sudah berikatan dengan ZP3 yang murni yang dicampurkan dengan sperma, sehingga tentunya pastinya adalah ya, sehingga fertilisasi tidak terjadi ya, terhambat ya, seperti itu ya. Bagaimana, sudah paham? Kemudian yang bagian C, percobaan yang pernyataan C. Percobaan imobilisasi protein dengan cara melapisi manik-manik sintetis dengan ZP2 menyebabkan kegagalan agregasi sperma pada manik-manik. Ini juga betul. Kalau teman-teman tidak paham, di sini ada manik-manik sintetis itu dia dilapisi ya. Kalau tidak dilapisi itu dibungkus ya dengan ZP2. Ini menyebabkan kegagalan agregasi sperma pada manik-manik. Kenapa bisa kira-kira? Ingat bahwa kamu tahu tidak apa itu ZP2? Ingat, ZP2 itu adalah second reseptor kedua. Dan dia tidak berhubungan langsung dengan bagian struktur dari sel sperma yang dikenali oleh ZP3, sehingga kalau sebuah manik-manik sintetis itu dibungkus dengan ZP2, ya tentu sperma tersebut tidak mengenali karena ZP2 ini second reseptor kedua. Dibanding sebenarnya ZP2 ini berperan dalam mencegah terjadinya polisperma. Dia bukan berperan dalam mengenali sperma tersebut, dia cuma berperan dalam mencegah terjadinya polisperma, mencegah banyak sperma yang bisa masuk dan bisa menembus zona pelusida sel telur. Tadi saya jelaskan bahwa ZP2 itu ketika sel sperma telah berikatan dengan reseptor ZP3, maka karena ada ini dia ovastasin namanya ya, dia termasuk enzim protease, itu ZP2 akan kehilangan gugus terminal N-nya, sehingga dia bisa berperan dalam mencegah terjadinya polisperma. Tapi kalau kemudian teman-teman belum paham, ya silahkan berikan komentar di bawah, atau bisa bertanya langsung kepada saya melalui kontak WhatsApp yang ada di link atau deskripsi dari video ini. Ya begitu. Sebenarnya saya membuat video ini supaya saya juga belajar. Saya juga kembali mereview kembali materi yang saya telah pelajari, dan teman-teman juga mendapatkan informasi, entahkah itu informasi baru ataukah informasi tambahan ataukah informasi yang bersifat reinforce ya, cuma penguatan belaka. Teman-teman sudah paham, sudah tahu ilmunya, cuma mungkin ya seperti itulah. Kemudian ini yang terakhir ya, ini sudah 19 menit ya. Percobaan imobilisasi protein dengan cara melapisi manik-manik sintetis dengan ZP3 menyebabkan agregasi sperma pada manik-manik. Ya, kalau di sini tadi manik-manik yang bagian C itu dia dibungkus dengan ZP2, ya tentu tidak bisa toh, karena dia adalah second reseptor kedua. Kalau di bagian D ini manik-maniknya dilapisi dengan ZP3. Dia adalah first reseptor pertama, ya tentu sel sperma akan berikatan dengan ZP3, jadi akan ada
akan ada ya agregasi pada manik-manik. Ada agregasi pada manik-manik tersebut. Ya, sekian, terima kasih. Kalau ada kekurangan atau ada yang tidak jelas dari video saya, silakan komentari, berikan masukan, jangan mencela, dan kita juga sama-sama belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat, jangan lupa sebelum mengakhiri aktivitas kita memaafkan satu sama lain dan berdoa sebentar.